saya Sylvia Agustin, NIM 1830201207 dari kelas PGMI 7 angkatan 2018. Di kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan mengajar di kelas 4 SD atau MI. Saya menerapkan tema 4, subtema 1 dan pembelajaran ke-1 pada materi IPS, yaitu tentang kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki kelas, terlebih dahulu tangan siswa disemprot menggunakan hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Anak cerdas, bagaimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1, materi tentang jenis-jenis pekerjaan. Tapi sebelum itu, siapa yang datang paling duluan tadi? Siapa? Nah, Tias. Karena Tias datang duluan, jadi Tias memimpin doa. Sebelum berdoa, kita nyanyi lagu berdoa dulu. Oke? 1, 2, 3. Mari kawan-kawan, mari berdoa. Sebelum belajar, mari berdoa. Mari berdoa pada Ilahi sambil menadahkan tangan. Mari berdoa pada Ilahi sambil menadahkan tangan. Nah, silakan Tias dipimpin doanya dalam hati. Jadi teman-teman, berdoa. Mulai. Berdoa. Nah, supaya kalian memimpin doa, kalian harus datang paling awal. Jadi, kedisiplinan itu sangat penting. Nah, untuk menanamkan sikap nasionalisme pada diri kalian, sebelum belajar ada baiknya kita menyanyi lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sebelum belajar kita mari beryel-yel semangat dulu. Tahu kan lagunya tadi? Yuk, 1, 2, 3. Mana di mana anak paling rajin? Anak paling rajin ada di kelas ini. Mana di mana anak paling cerdas? Anak paling cerdas ada di kelas ini. Anak paling cerdas ada di kelas 4A. Nah, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi hadir semua ya. Anak rajin, anak yang cerdas. Nah, kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tujuannya agar kalian tahu apa saja jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, jenis-jenis pekerjaan itu kan banyak. Ada yang berdasarkan letak geografisnya, seperti di dataran tinggi, di dataran rendah, atau di pantai. Kalian tahu apa saja sih jenis-jenis pekerjaan
pada masing-masing daerah itu. Kita sekarang membaca terlebih dahulu teks tentang kegiatan ekonomi. Nah, coba yang pertama dari Tias terlebih dahulu. Ayo Tias. Nah, selanjutnya Nurul. Nah, selanjutnya Tifa. Produksi adalah menciptakan suatu barang atau menawarkan jasa. Distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa ke konsumen. Konsumsi adalah memakai atau memanfaatkan barang atau jasa. Nah, jadi jenis-jenis kegiatan ekonomi ada berapa macam? Tiga. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, selanjutnya kita membaca teks tentang jenis-jenis pekerjaan. Dimulai dari Ibu terlebih dahulu. Disimak ya. Indonesia memiliki banyak daerah dengan kondisi yang berbeda dan letak geografisnya yang berbeda. Ada yang dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Hal itu menjadikan adanya perbedaan pekerjaan. Orang yang tinggal di pegunungan pekerjaannya tidak sama dengan orang yang tinggal di pesisir pantai. Selanjutnya, Tias. Halnya dengan penduduk di daerah perairan. Mereka memanfaatkan komoditas hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang bekerja sebagai nelayan, petani garam, penambak, dan lain-lain. Nah, jadi dari teks jenis-jenis pekerjaan yang kita baca tadi, kesimpulannya semua daerah itu memiliki letak geografis yang berbeda. Ada yang di perairan, ada yang di dataran rendah, dan ada yang di dataran tinggi atau pegunungan. Maka dari itu, jenis mata pencaharian penduduknya juga berbeda. Kalau di daerah pegunungan, karena iklim udaranya sejuk, tanahnya subur, maka ada yang bekerja sebagai petani. Setelah itu, kalau di daerah pesisir pantai atau perairan, karena banyak ikan, ada yang bekerja sebagai nelayan. Setelah itu, di daerah dataran rendah atau biasanya perkotaan, kan tidak ada gunung, tidak ada laut, jadi mereka memanfaatkan mata pencaharian dari kota itulah kan. Ada yang bekerja sebagai pilot, ada yang bekerja sebagai dokter, kontraktor, karena biasanya di daerah perkotaan itu banyak gedung-gedung bertingkat, banyak perusahaan, banyak rumah sakit, banyak bandara kan. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa pekerjaan orang tuamu? Coba mulai dari Tias. Apa pekerjaan orang tuamu, Tias? PNS. Kalau Nurul, apa pekerjaannya? Guru. Kalau Tipa? Kalau ibu jadi guru, kalau ayah jadi pedagang. Nah, apa yang dihasilkan dari pekerjaan orang tuamu? Kalau Tias, PNS itu menghasilkan jasa. Kalau Nurul, guru menghasilkan jasa. Kalau Tipa? Kalau ibu menghasilkan jasa, kalau ayah menghasilkan barang. Pedagang menghasilkan barang yang dijual. 3.
Nah, coba lihat gambar-gambar ini. Ada berapa gambar? 3. Yang pertama, ini gambar apa? Nelayan. Ini pemetik kopi atau petani kopi. Kalau yang ini kontraktor. Nah, dari gambar-gambar yang kalian lihat, apa tugas masing-masing pekerjaan tersebut? Kalau yang ini petani kopi, tugasnya memetik kopi. Kalau nelayan, tugasnya menangkap ikan. Kalau kontraktor, tugasnya membangun gedung. Nah, coba kalian diskusi tentang jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar kalian. Nah, coba kalian jawab soal ini. Jenis pekerjaan apa yang ada di sekitarmu? Ayo tulis soalnya. Jenis pekerjaan apa yang ada di sekitarmu? Apa yang ada? Nomor 2, di mana mereka bekerja? Yang ketiga, apa dampak dari pekerjaan mereka? Selesai? Selesai. Coba kalian berdiskusi dengan menjawab soal-soal tersebut. Oke? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah. Ayo dikumpulkan hasil diskusinya. Nah, kita bahas satu persatu. Jenis pekerjaannya apa yang ada di sekitarmu? Ada yang menjawab PNS, guru, petani, pedagang, dan karyawan. Di mana mereka bekerja? PNS di kantor, guru di sekolah, petani di kebun, buruh di pabrik, pedagang di toko, karyawan di perusahaan. Apa dampak dari pekerjaan mereka? Saling menguntungkan dengan menghasilkan barang-barang dan jasa. Nah, sekarang kita bermain game edukasi. Di sini Ibu ada media pembelajaran Fun Thinkers Book. Nah, lihat ini. Kalian tertarik nggak? Tertarik. Semangat nggak belajarnya? Semangat. Harus fokus. Anak cerdas. Harus fokus. Anak cerdas. Fokus. Ulangi sekali lagi biar semangat. Anak cerdas. Fokus. Fokus. Nah, sekarang kita mulai permainannya. Aku akan membaca nomor kalian. Barang siapa yang nomornya keluar, itulah yang menjawab soal. Yuk, kita mulai. Nih. Nomor 10. Berarti Tipa menjawab soal nomor 1. Pekerjaan di dataran tinggi penghasil sayur mayur. Yang mana? Itu. Oke, selanjutnya. Siapa yang ini? Nomor 3, Tias. Tias menjawab soal nomor 2. Pekerjaan di dataran tinggi yang berperan di sektor pariwisata. Gimana? Oke. Selanjutnya. Ini nomor 8, Nurul. Pekerjaan di dataran tinggi penghasil produk teh berkualitas. Yang mana? Oke, Agi. Siapa ini? Tipa lagi, nomor 10. Tipa menjawab soal nomor 4. Pekerjaan di daerah perkotaan yang berjasa dalam merancang
Nurul halaman 12. Nah, anak cerdas, anak yang mengerjakan tugas. Siapa anak cerdas? Anak cerdas ada di kelas Ini Di kelas berapa? 4A. 4A. Jadi anak cerdas ada di kelas 4A. Nah, berhubung ini sudah jamnya pulang, kita akan pulang dan berdoa. Ingat, pulang langsung ke rumah dan jangan main terlebih dahulu. Kalau mau main, kalian harus pulang ke rumah dulu, harus makan dulu, tidur siang, sholat, dan baru main. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Ingat lagu tadi. Sebelum berdoa, kita menyanyikan lagu. Yuk, 1, 2, 3. Mari kawan-kawan, mari berdoa. Sebelum pulang, mari berdoa. Mari berdoa pada Ilahi sambil mengadahkan tangan. Mari berdoa pada Ilahi sambil mengadahkan tangan. Berdoanya cukup dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ingat PR harus dikerjakan karena anak cerdas, anak yang mengerjakan tugas. Nah, silakan pulang. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak silakan pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa sampah yang ada di sekitar kalian itu diambil dan dibuang ke kotak sampah. Ya, jangan lupa ya tulisnya juga di bawah. Langsung pulang ya Nurul. Nah, itulah video praktek mengajar saya untuk mata kuliah Micro Teaching. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.